itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau kita berharap kepada manusia seperti yang dikatakan saudara kita tadi, kalau kita berharap sama manusia yang ada kecewa. Nah, dalam Yesaya juga dikatakan jangan mengandalkan manusia. Karena kalau mengandalkan manusia kita terkutuk. Nah, kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita diberkati Tuhan. Segala sesuatunya yang kita perlu, segala sesuatunya yang kita butuhkan, apapun keperluan kita, ada gagal kita, tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Kita berdoa setiap hari kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang menjawab doa kita siapa? Tuhan. Nah, berarti kalau seandainya kita punya masalah, pergumulan, persoalan, berarti kita harus mengadu kepada Tuhan, bukan kepada manusia kan? Ya kalau manusianya nanti suka sama kita, kalau enggak, yang ada apa? Jeleko katanya. Kalau yang suka sama dia, ya gimana namanya kehidupan. Kalau teman kita yang mengerti ke kita, kalau enggak, tahan. Tapi kalau kepada Tuhan kita mengadu, mari anakku katanya. Enggak pernah Tuhan bilang sana-sana, enggak. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengusir kita. Sana, aku enggak pakai lagi kalau udah berdosa, enggak. Karena Tuhan datang untuk orang berdosa. Dan Tuhan mendengarkan doa orang yang hancur dan remuk hatinya. Tuhan tidak mendengarkan doa orang yang harus muluk-muluk. Banyak orang kalau disuruh berdoa misalnya kan, nanti kamu bawa doa ya, doa dan ibadah seperti kami ibadah rayon. Kadang ada orang nggak siap. Nanti kamu yang bawa doa ya. Jangan aku dulu lah gitu. Aku nggak pintar. Aku nggak bisa mengatur kata-kata. Tuhan nggak mau kata-kata yang diatur. Tuhan mau kata-kata yang sungguh-sungguh dari hati kita, dari hati kita yang hancur. Nah, di sini dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Tuhan tak berharap karena Abraham sayang taat kepada Tuhan. Padahal tidak ada dasar untuk berharap. Dari mana dasar untuk berharap? Tuhan bilang nanti di umur sekian, pada saat ini juga istrimu akan mengandung. Apa mungkin kalau dipikir secara logika manusia? Nggak mungkin ya saudara. Nggak mungkin. Masa orang udah umur 100 tahun bisa mengandung, bisa hamil? Sementara kalau seorang wanita, perempuan itu yang sudah mati haid itu sudah tidak bisa mengandung. Nah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tidak bisa jadi mungkin. Kita memang malah si Sarah waktu Tuhan bilang dia mau tahun depan pada saat ini juga kamu akan mengandung. Apa kata Sarah? Dia ketawa. Nah Tuhan tahu dia tertawa. Kenapa kamu tertawa? Sarah katanya. Enggak, saya tertawa katanya. Padahal iya, karena nggak mungkin dengan akal kita, akal manusiawi kita tidak mungkin orang sudah umur 90 tahun kok udah mati haid bisa mengandung. Tapi karena Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Allah yang berkuasa, semua yang tidak mungkin di akal manusia dijadikan mungkin oleh Tuhan. Amin. Begitu juga dengan saudara-saudara tempat ini. Jangan merasa aku sudah tidak bisa. Saya juga dulu seperti itu saudaraku. Tidak ada lagi dasar untuk berharap. Dengan hukuman saya 9 tahun tanpa diisi, harus jalan kaki, subsidi 3 bulan, harus jalan kaki. Dulu belum ada. Ada tapi untuk orang kriminal. Iya, ini saudara saya Kak Christine, ada GC, ada lagi si Aca dulu ya, berkemudian ada GC. Saya nggak ada GC saudaraku. Saya sudah pasrah. Gue sekarang pulang Tuhan begitu saudara. Sekarang Tuhan begitu. Nggak ada lagi dasar untuk berharap. Jadi saya udah berserah penuh. Tapi dengan ketekunan iman saya percaya janji Tuhan itu. Nah, Tuhan buat semuanya di luar akal sehat saya. Kalau saya hitung dulu, saya pulang 2023 akhir gitu ya. Kalau mengikuti jalan kaki, tapi karena kebesaran Tuhan, waduh,
tak bisa mengukur kebaikan Tuhan ini. Saking baiknya Tuhan ini kepada saya, saudaraku. Semakin hari semakin cinta saya sama Tuhan. Amin. Kalau saudaraku benar-benar tekun berharap, tekun itu dalam doa, kita boleh percaya, katanya percaya itu, kepercayaan kita tuh iman itu timbulnya dari iya. Banyak orang percaya ada Tuhan, percaya ada keajaiban, tapi tanpa perbuatan nol kan? Beriman tapi disertai perbuatan. Nah, kalau tidak disertai perbuatan, Tuhan pun diam aja. Coba kalau kita berbuat, Tuhan lihat kita bekerja, Tuhan nggak pernah lepas tangan. Saya dulu nggak nyangka bisa dapat remisi tanpa GC. Dapat remisi sehingga saya hanya menjalani 6 tahun 8 bulan, yang harusnya 9 tahun 3 bulan. Karena siapa saudaraku? Karena Tuhan Yesus sayang kepada saya. Beri tepuk tangan. Amin. Saudaraku, di tempat ini ada yang hukumannya 10 tahun. Ada? Ada ya? Dari 5 tahun ke atas sampai 10 ada ya? Kecil saudaraku. Banyak yang malu-malu. Saya dulu kira ada orang Aceh. Mas, umurnya berapa mas? Seumur hidup katanya. Sering ada jadi pohon bambu di pokok bambu itu, mama-mama itu, nenek-nenek itu jual kesempatan lagi. Umur berapa mas? Seumur hidup mas. Seumur hidup mas. Ini mama kasusnya apa? Ganja mas. Kok tinggi mas? Masih umur hidup mas. Berapa banyak? Nggak banyak, nah cuman 1 amnya. Jadi saya ingat dulu 1 am itu, kalau 1 am itu gini kan, dikit kan? 1 bulan. Jadi 1 am hidup mah, 1 ambulan nak. 1 ambulan nak, 1 ambulan dia seumur hidup harus sukacita. Kalau yang di luar Yesus, sukacita dia saudaraku. Kami nyanyi-nyanyi lagu rohani, dia orang Aceh banyak saudaraku. Kalau orang Aceh aja bisa kenal Yesus, mengenal Yesus, masa orang kita yang dari kecilnya udah lahirnya Kristen, tiba-tiba lupa sama Yesus. Malah banyak juga yang menyimpang ke seberang, ya kan? Karena apa? Ayo. Ya. Ya. Kebanyakan karena itu saudara. Karena cinta katanya kan. Nah, aku mau pindah agama, kenapa? Coba ke cewek muslim. Apa nggak bisa lagi? Enggak, udah cinta banget katanya kan? Saudara tuh jangan ya. Ada yang belum nikah? Kalau tunjukkan dulu yang belum nikah, ayo.